Hai, nama aku Dodo dan selamat datang di channel Cerita Dodo. Kali ini yang pengen aku bahas bukan berasal dari pengalaman aku pribadi, tapi ini adalah materi yang pernah aku bawakan ketika aku ujian PPL tahun 2015. Karena kan memang pendidikan aku kan dulu kan keguruan dan jurusannya prodinya itu bimbingan dan konseling. Jadi ya waktu itu aku ujian membawakan materi ini di depan kelas. Ya setidaknya waktu itu berhasil. Dan karena aku merasa sayang aja kalau nggak aku share ke publik, karena ini juga merupakan suatu edukasi, jadi ya nggak ada salahnya kalau aku share di sini. Dan mungkin pembahasan kali ini butuh dampingan orang tua kalau kalian yang belum cukup umur menonton video ini. Tapi aku yakin penonton aku rata-rata ya usia dewasa lah, jarang gitu kalau masih anak-anak, karena memang channel ini ngebahaskan tentang ya tentang kesehatan mental, juga kadang-kadang tentang trauma, atau juga tentang ya kadang cover lagu nggak jelas aja sih. Jadi gitu. Jadi yang pengen aku bahas kali ini adalah tentang bahaya pornografi bagi kesehatan otak dan juga bagi kehidupan kita. Kalau sekarang mungkin istilahnya itu PMO ya, PMO. Jadi yang aku pengen aku bahas itu apa sih itu PMO, dan bisa nggak sih kita itu kecanduan sama PMO ataupun pornografi, dan apa sih bahayanya pornografi dan PMO ini bagi kesehatan kita. Kita bakal bahas satu persatu secara runut. Kita mulai ya. Lalu pertanyaan yang pertama, apa sih itu PMO? Jadi secara mudahnya PMO itu adalah singkatan dari porn, masturbate, and orgasm. Yang kalau arti secara mudah itu adalah kegiatan menonton, membaca pornografi, dan melakukan masturbasi sampai orgasme, atau mudahnya sampai klimaks sampai keluar. Terus muncul pertanyaan nih, apakah pornografi tadi bisa menyebabkan kecanduan? Jawabannya iya, sangat 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 bisa. Dan muncul lagi pertanyaan, kenapa bisa? Bukankah yang bisa menyebabkan manusia kecanduan itu adalah sesuatu yang mengandung nikotin atau kafein, contohnya kayak rokok, kopi, teh? Tentu saja pornografi nggak mengandung semua itu, nggak mengandung nikotin dan mengandung kafein. Tapi kita juga harus tahu, faktor utama yang membuat orang menjadi kecanduan itu adalah munculnya perasaan senang dalam otak. Dan karena tubuh, terutama otak itu mengenal sesuatu yang menyenangkan, sehingga otak ini terus berharap selalu bisa mengulanginya, mendapatkan rasa senang tadi. Tapi tentu saja ya, rasa senang tadi juga, rasa candu tadi maksudnya, juga memiliki apa dibilangnya, memiliki harga yang harus dibayar. Contohnya kita kecanduan kopi, kita terus minum kopi, nggak minum air putih, ya lama-lama bakal asam lambung. Gitu juga kalau kecanduan rokok dalam jangka waktu panjang mungkin bisa menyebabkan terkena kanker ataupun ya minimal batuk-batuk lah paru-paru. Gitu juga sama dengan kecanduan porno tadi. Kecanduan pornografi juga ada harga yang harus dibayar dari semua itu. Apa dampaknya bagi manusia, bagi kesehatan kita? Ini dampaknya. Dampak yang terjadi akibat kecanduan PMO tadi adalah, pertama itu dapat memicu rasa bersalah. Lalu kita itu jadi sulit fokus dan berkonsentrasi, terus terjadinya perubahan emosi, bahkan sampai bisa depresi, bisa juga terkena anxiety atau gangguan kecemasan berlebihan. Dan bukan hanya itu, kalau mungkin tadi yang cuman kayak rasa bersalah, sulit fokus, perubahan emosi, itu mungkin masih bisa mudah lah kita mengembalikan ke seperti sedia kala. Tapi yang sebenar-benarnya yang paling bahaya adalah dapat menyebabkan ketidakseimbangan zat kimia dalam otak. Bahaya bukan? Tentunya sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada rokok sebenarnya. Daripada narkoba juga ini lebih berbahaya. Karena secara langsung menyebabkan ketidakseimbangan zat kimia di otak.
Ini sederhananya sih, kenapa ketidakseimbangan zat kimia dalam otak itu bisa berbahaya. Contoh tadi adalah yang berbahaya adalah sederhananya ya, perubahan emosi. Karena mudahnya, kita manusia, kalau sudah memiliki kesenangan tertentu pada satu hal, otak akan meresponnya untuk mengulangi hal itu agar merasa bahagia. Tapi, karena PMO ini adalah suatu kegiatan yang sebenarnya tidak alami, bisa dikatakan untuk mendapat kesenangan tadi, maka pelan-pelan otak bisa rusak juga karena paparan dari pornografi tadi. Jadi, kalau misalnya seseorang sudah kecanduan tidak mendapatkan asupan dari apa yang mudah kecanduan tadi, maka dia jadi senewen, menjadi mudah marah, emosi, dan ya nggak stabil lah gitu. Sebenarnya ini sama saat kita merasa lapar dan pengen makan. Kita kan kalau merasa lapar itu pasti sering merasa ada yang nggak enak sama emosi kita. Kadang kita menjadi mudah marah ataupun jadi nggak fokus. Jadi untuk menstabilkan emosi tadi ya harus makan. Tapi karena itu memang alami, jadi memang sudah dari sana begitu. Otak pun paham kalau dia mendapatkan rasa bahagia tadi, rasa puas tadi itu secara alami. Contoh, kalau kita sedang lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur, gitulah, itu alami. Tapi karena PMO tadi ini adalah kegiatan untuk mendapatkan hasrat yang tidak alami, maksudnya itu dipaksa ya, jadi lama-lama otak juga berpikir kalau ini bukan cuma untuk kesenangan lagi, tapi sebagai bentuk kebutuhan. Jadi sebenarnya mereka ini yang udah kecanduan itu nggak merasa senang lagi, aktivitas itu udah nggak menyenangkan lagi untuk mereka, tapi menjadi kebutuhan aja. Kalau mereka nggak mendapatkan itu di kehidupan sehari-hari, ya bakal kayak tadi, bakal emosi yang nggak stabil, mudah marah, senewan, ya gitulah. Dan nama zat yang dapat membuat seorang mendapatkan kesenangan tadi adalah dopamin. Jadi dopamin ini sebenarnya tidak boleh berlebih dan tidak boleh juga kurang. Harus pas lah. Nah, dalam kasus orang yang kecanduan PMO tadi, otomatis kadar dopaminnya berlebihan. Karena kesenangan yang didapat juga tidak alami. Maka jadilah mudah emosi, mudah cemas, susah tidur, insomnia, terus gairah yang sangat tinggi, jadi juga sering berhalusinasi. Dan sebenarnya dopamin ini didapat bukan cuma dari kegiatan tadi aja ya, bukan dari PMO itu. Sebenarnya dopamin ini secara alami bisa didapatkan dari kayak tadi, kayak makan, kayak kita ya olahraga ataupun melakukan hobi. Itu juga bisa mendapatkan dopamin dari situ. Tapi itu secara alami ya. Kita kalau olahraga nggak satu hari nggak olahraga itu mungkin ya udah nggak apa-apa gitu. Saat kadang kalau kayak puasa lah, kita juga nggak makan, nggak sarapan, nggak makan siang, kalau puasa ya juga nggak apa-apa. Karena itu memang alami. Tapi kalau PMO tadi, itu mendapatkan kesenangannya secara nggak alami. Jadi kayak dipaksa. Yang nggak mendapatkan kesenangan itu juga nggak apa-apa. Tapi karena dipaksa, otak meresponnya gini. Aku senang melakukan ini, jadi tiap hari harus. Jadi karena nggak alami tadi, makalah bisa menyebabkan yang namanya ketidakseimbangan otak tadi. Terus kalau kita bilang ketidakseimbangan otak, apa sih? Bagaimana sih otak itu bisa rusak dan apa otak yang rusak karena paparan pornografi tadi? Nama bagian otak yang rusak adalah prefrontal cortex atau PFC. PFC ini adalah bagian otak yang mengatur emosi, merencanakan, dan mengorganisir. Jadi, kalau misalnya PFC tadi rusak, ya jadi akan sulit untuk menyeimbangkan emosi kalian. Kalian juga sulit untuk merencanakan apa saja, sulit berpikir dengan kritis. Dan sebenarnya bagian otak ini bisa rusak bukan karena aktivitas tadi saja, bukan karena aktivitas PMO saja. Tapi itu salah satunya yang bisa menyebabkan otak itu rusak, kerusakan terjadi. Gitu. Jadi PMO ini memang berbahaya sebenarnya kalau sudah menjadi kecanduan. Bayangkan aja lah, bukan cuma otak yang rusak, tapi pelan-pelan segala aspek kehidupan juga rusak. Salah satu contohnya jadi sulit bersosialisasi.
karena pikiran sudah selalu menginginkan, sudah terpapar menonton tayangan-tayangan tadi, menonton konten-konten porno tadi. Jadi ya, sebaiknya untuk kalian yang belum memulai atau bahkan belum pernah menonton atau terpapar dengan konten-konten tersebut, sebaiknya hindari aja. Atau kalau memang sekedar ingin tahu, ya sebaiknya jangan sampai berlanjut. Dan untuk kalian yang sudah terlanjur suka atau menjadikan PMO sebagai kebutuhan bukan lagi sebagai hiburan, ya sebaiknya pelan-pelan lah dikurangi. Tidak langsung tidak langsung berhenti lah maksudnya. Pelan-pelan aja menguranginya, jangan langsung berhenti. Jadi ya gitulah. Sebenarnya yang paling berbahaya itu tadi itu bisa menyebabkan kerusakan otak. Bayangkan aja ya, otak ini kan bisa dibilang ya yang paling penting lah, organ paling penting dalam tubuh kita. Jadi kalau udah rusak, ya mau gimana? Susah. Kembalikannya susah. Bayangkan aja lah. Otak ini kan motor kita. Otak ini kan memori. Ya jadi kalau udah rusak, ya gimana? Bakal hilang semua. Dan sebenarnya juga ada beberapa cara untuk menghindari atau mengurangi kegiatan PMO ini. Tapi kalau aku bahas di sini sekaligus juga bakal panjang videonya. Jadi kalau video ini ramai, aku bakal bahas di video selanjutnya. Jadi kalau kalian suka pembahasan ini, bolehlah kalian like, subscribe, dan komen channel ini. Segitu aja dari Kododo. Makasih buat yang udah nonton sampai selesai. Bye.